Selamat berjumpa para sahabat Nadi yang terberkati. Bagaimana kabar para sahabat sekalian bersama dengan anggota keluarga dan anggota komunitas di awal hari baru Minggu 18 Mei 2025. Hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Paskah yang kelima. Pada hari Minggu ini Allah menganugerahkan kita nutrisi rohani dengan inspirasi dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 33a, ayat 34 sampai 35. Peradaban kasih itu wasiat dan warisan Tuhan Yesus. Para sahabat Nadi yang terberkati, konteks sabda Tuhan Yesus dalam Injil hari ini adalah perpisahan dengan para murid. Maka Tuhan Yesus bersabda, "Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu." Dalam perjamuan malam terakhir itulah yang biasa disebut The Last Supper. Sebagai guru, Yesus menyampaikan wasiat berupa perintah baru. Ia berkata kepada para muridnya, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Wasiat dan warisan itu menjadi wasiat dan warisan abadi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, juga kepada kita yang sekarang menjadi murid-murid-Nya di era digital ini. Sampai akhir zaman, ajaran cinta kasih dan praktek hidup saling mengasihi kiranya sangat relevan dan terus dibutuhkan oleh umat manusia, oleh kita semua, agar kita dapat hidup bahagia, bertumbuh bersama sebagai saudara-saudari, saling menghargai sebagai makhluk bermartabat, saling menolong dalam kesusahan, berbagi suka dan duka kehidupan, serta memandang hari esok dengan harapan yang disinari terang iman. Maka Santo Paulus setelah pertobatannya meneruskan ajaran Tuhan Yesus dalam madah kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan sekian item litani karakter dari kasih yang diajarkan oleh Santo Paulus. Ada 3 keutamaan teologal, yakni iman, harapan, dan kasih. Dari ketiganya, Santo Paulus menegaskan bahwa kasih menjadi yang terbesar. Lihatlah dalam 1 Korintus bab 13 ayat 13. Kalau kita hidup dalam kasih, sesungguhnya kita hidup dalam suasana langit dan bumi yang baru, seperti yang diwartakan penulis kitab Wahyu dalam pewartaan sabda Allah hari ini. Para sahabat Nadi yang terberkati, inilah peradaban kasih yang dirindukan oleh setiap anak manusia. Dan inilah peradaban kasih yang diserukan oleh mendiang Paus Fransiskus untuk ditumbuhkan di tengah berkecamuknya perang, konflik berdarah, dan pertikaian di berbagai belahan dunia. Dan mungkin juga bisa terjadi di tengah keluarga kita. Manusia hanya dapat bertumbuh secara penuh sebagai pribadi yang adalah wajah Allah jika ia hidup dalam kasih, bukan dalam permusuhan, kebencian, apalagi konflik dan peperangan. Para sahabat sekalian, apakah kita siap mewujudkan peradaban kasih mulai dari diri kita sendiri, di dalam keluarga dan komunitas kita? Kalau kita berani memulai dan berkomitmen mewujudkannya, kita telah melaksanakan wasiat dan ajaran Tuhan Yesus seperti sabdanya. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Apakah Anda adalah orang-orang Kristiani? Jawabannya bukan hanya kata iya di bibir saja, tetapi kiranya perlu terjawab dalam upaya membangun peradaban kasih yang menjadi wasiat dan warisan Tuhan Yesus.
Maka perkataan Mahatma Gandhi menjadi cair oleh peradaban kasih ketika Gandhi berkata, I like your Christ, I don't like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Saya suka Kristus Tuhanmu, tetapi tidak pada orang Kristiani yang tidak seperti Kristus. Untuk itu para sahabat Nadia yang terkasih, bangunlah peradaban kasih seperti wasiat dan warisan Tuhan Yesus. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Selamat berminggu, salam sehat, salam Nadi, berkat Tuhan melimpah. Saya, Pastor Imade Markusuma, pelayan komunitas Nadi.